Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku dengan Gus Luken Sunarto di sini di channel Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku, menindaklanjuti pertemuan kita kemarin bahwa kita belajar bersama untuk membuat laporan penelitian tindakan kelas. Baik, saudaraku, marilah kita mulai untuk penulisan bab 2. Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang saya hormati, sekali lagi kita belajar menulis bersama. Jadi kebetulan kita juga sama-sama membuat penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita pada saat ini memasuki penulisan bab 2. Saudaraku, untuk menulis bab 2, yaitu bab kajian teori, maka seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, sebelumnya kita menyiapkan beberapa sumber atau bahan bacaan sebagai rujukan. Mari kita lihat kembali bahan bacaan kita untuk mengisi, menguraikan kajian teori yang ada di bab 2. Oke, baiklah saudaraku, mari kita cermati apa saja yang harus dituliskan pada bab 2. Saudaraku, di bab 2 atau kajian teori ini paling tidak ada 3 hingga 4 subbab. Antara lain yang pertama adalah uraian tentang masalah atau tentang penyakitnya kemarin. Ya, uraian tentang minimnya. Yang minim kemarin adalah kemampuan apa, lah itu kita munculkan nanti di kajian teori. Kemudian yang B, uraian tentang solusi. Tentang obatnya kemarin. Apa itu? Berupa pembaharuan dari metode pendekatan mungkin atau strategi atau mungkin teknik pembelajarannya. Sini kita uraikan pada bagian B atau mungkin sebaliknya, tergantung bagaimana kita menempatkan kata-kata kunci yang ada di sebuah judul penelitian kita. Untuk yang C adalah uraian tentang kaitan atau pengaruh solusi terhadap masalah. Jadi bagaimana pengaruhnya poin B terhadap yang A, gitu. Sedangkan mungkin ditambah dengan poin yang keempat adalah bagaimana kerangka berpikir kita, kerangka pemecahan masalah kita. Dia ada paling tidak ada 3 hingga 4 subbab pada bagian kajian teori. Baik saudaraku, Bapak Ibu guru, rekan-rekanku yang saya hormati, mari kita belajar bersama. Saya pandu dari sini. Kebetulan judul saya adalah peningkatan kemampuan menulis teks pidato persuasif melalui model pembelajaran school visit online pada siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace tahun pelajaran 2020-2021. Saudaraku, untuk kajian teori ini berarti setidaknya subbab A, bagian A, saya akan membongkar tentang menulis teks pidato persuasif. Kemudian nanti pada bagian B, saya akan membongkar tentang model pembelajaran school visit online. Dan bagian C, saya akan membongkar tentang pengaruh penerapan model pembelajaran school visit online terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya penulis teks pidato persuasif. Oke, nah, bagaimana uraian selanjutnya supaya
dalam laporan itu banyak kalimat atau paragraf yang kita tuliskan. Oke, mari kita jelaskan ya. Kita ikuti di sini. Oke. Untuk bab 2 yang bagian A, nah ini menulis teks pidato persuasif. Di subbab ini ya, di bab ini, subbab ini ya, bab ini. Subbab ini kita harus menjelaskan apa dan bagaimana. Menulis apa dan bagaimana teks pidato persuasif serta bagaimana langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Setidaknya ada 3 kajian yang kita bahas di situ. Nah, untuk itu maka saya ambil contoh. Nih, misalnya saya menuliskan subbab A, tadi teks pidato persuasif. Di paragraf pertama misalnya, saya akan menguraikan kegiatan menulis. Misalnya, saya mulai dengan kegiatan menulis sering dilakukan oleh seorang guru. Nah, ini. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk menuliskan dari mana kita memulai. Ya. Jangan ragu-ragu, saudaraku. Langsung saja. Kalau di sana bahasanya tentang menulis, ya kita langsung saja berbicara soal menulis. Mulai dari mungkin pengertian atau menulis secara umum. Nah, ini saya contohkan di paragraf pertama misalnya tadi, kegiatan menulis sering dilakukan oleh seorang guru. Nah, ini kan sudah kita mengawali dari yang umum. Setelah itu kita masuk di kajian teori berdasarkan sumber belajar yang kita siapkan kemarin. Berdasarkan bacaan yang kita siapkan kemarin. Nah, misalnya ini berdasarkan kamus misalnya. Menulis merupakan bla 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 bla. Ini kita lanjutkan sampai dengan selesai. Dalam kurung ini adalah menurut Purwodarminto tahun 1995. Halaman berapa? Ini seandainya keterangan tentang menulis berdasarkan kamus tersebut. Tuh. Ini kalau nama pengarang buku tersebut ada di bagian belakang. Jadi menulis merupakan bla 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 bla, kemudian siapa itu yang mempunyai pendapat seperti itu ditulis di bagian belakang. Purwodarminto, ya 1995 halaman berapa. Atau boleh menurut kita balik dengan susunannya mungkin di paragraf kedua kita menggunakan model yang lain. Misalnya menurut Tarigan, ini dalam kurung 1995 halaman berapa, menulis adalah bla 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 bla. Itu kita ambil di situ. Kita kita copy pendapat itu. Namun ini bukan berarti mencuri gagasan karena pengarangnya sudah kita munculkan di bagian awal tadi menurut Tarigan. Kemudian atau dibalik, menulis merupakan bla 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 menurut Purwodarminto. Jadi jelas kita tidak mencuri ide, ya, begitu. Nah, kita membuat tulisan-tulisan mereka sebagai dasar penulisan kita lebih lanjut, begitu, sebagai sumbernya. Atau mungkin begini, berdasarkan ini bukunya siapa begitu, menulis dijeniskan jadi beberapa hal, misalnya bla 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 begitu. Dalam kurung ini pendapatnya Tarigan misalnya tahun 1995 misalnya. Untuk mengambil kutipan seperti ini akan lebih lengkap apabila disertai dengan halamannya. Jadi dari buku yang kita baca itu tahunnya kita sebutkan, lalu kita munculkan di halaman berapa bagian yang kita kutip itu, sehingga tampak jelas.
Misalnya yang keempat, teks pidato adalah naskah atau tulisan berisi materi ceramah atau pidato. Ini secara umum. Sementara pidato atau ceramah merupakan penyampaian informasi di depan orang banyak secara lisan. Dalam kurung, ini saya ambil dari pendapatnya Sunarto 2020 halaman 60 misalnya. Pada buku apa? Tentu saja di situ akan muncul di daftar pustaka bukunya. Kemudian misalnya contoh paragraf yang kelima misalnya. Menulis teks pidato persuasif merupakan bla 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 apa. Mungkin jika ada yang berpendapat kita munculkan dari siapa. Itu kita ambil pendapat itu. Kalau tidak ya berarti pendapat kita sendiri, tidak masalah. Oke. Kemudian setelah kita munculkan beberapa pengertian menulis dan pengertian teks pidato persuasif, lalu kita munculkan langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Apa itu? Bagaimana itu langkah-langkahnya menulis teks pidato persuasif? Kita sebutkan di situ. Mungkin ini pendapatnya siapa, kita munculkan di situ. Lalu mungkin menurut Sunarto 2020 salah satu contoh kerangka pidato tentang misalnya perpisahan misalnya itu diambil misalnya itu sebagai kajian teori. Saya kira itu saudaraku untuk kajian teori bagian pertama tentang bab 2 yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kita ampu, yang pelajaran yang berkaitan dengan materi yang kita ampu. Ini kita ambil berdasarkan buku paket, buku BSE, atau mungkin makalah tentang materi tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, dari bab 2 tentang ini kajian teori tersebut dengan judul peningkatan kemampuan menulis bla bla bla. Maka yang kedua adalah saya harus membahas model pembelajaran school based online itu seperti apa. Ini kita taruh di bagian B. Kita kaji di sana. Model pembelajaran school based online. Nah, misalnya apa itu model pembelajaran school based online? Ini bagian yang pertama. Harus kita jelaskan. Apa? Seperti apa? Tuh. Kemudian bagaimana? Jadi paling tidak di bagian-bagian itu muncul uraian yang merupakan jawaban dari pertanyaan apa dan bagaimana. Saya ulang, di bagian bab subbab ini bagian kajian teori, di masing-masing bagian harus diuraikan dan uraian itu merupakan jawaban dari pertanyaan apa dan bagaimana, minimal itu muncul. Jadi misalnya tadi yang pertama tadi menulis teks pidato persuasif, ini harus terjawab. Apa menulis teks pidato persuasif? Bagaimana menulis teks pidato persuasif? Ini harus diuraikan secara rinci dalam kajian teori pada bab 2. Selanjutnya yang kedua, model pembelajaran school based online. Apa itu model pembelajaran school based online? Bagaimana langkah-langkah model pembelajaran school based online? Kita uraikan, kita terangkan di sini. Tentu saja berdasarkan sumber yang ada, berdasarkan kajian teori dari sebuah buku yang kita baca, bukan serta-merta karangan kita. Ini Bapak Ibu, kalau kita memunculkan teori baru, berarti nanti harus muncul nama kita. Oke. Yang berikutnya, bagian C, pengaruh model pembelajaran school based online terhadap pembelajaran.
sebutkan pengaruh tersebut terhadap pembelajaran secara rinci di bagian C. Ya, paling tidak separuh halaman atau 1 halaman misalnya. Saya kira itu, saudaraku, tentang model pembelajaran, tentang materi yang harus saya uraikan pada bagian bab 2 atau kajian teori. Yang penyakitnya tadi sudah kita bahas, apa dan bagaimana, kemudian solusinya dengan menggunakan pembelajaran school visit online, apa dan bagaimana, langkahnya seperti apa. Lalu kita harapan kita ada pengaruhnya dari pembelajaran yang kita terapkan pada penelitian tindakan kelas tersebut. Pengaruhnya akan kita tuliskan pada kajian teori bagian C. Ini sudah, saudaraku, setelah C bisa jadi nanti di bagian D kita tambahkan kerangka pemecahan masalah. Ini belum saya tuliskan di sini karena ini mana suka, boleh ada, boleh tidak. Tapi yang jelas pada bagian D, kerangka pemecahan masalah ini harus menggambarkan kegiatan guru saat penelitian tersebut. Jadi kegiatan guru melihat kondisi yang sekarang ini seperti apa kita munculkan, lalu kita berikan tindakannya seperti apa, dan hasil yang akan kita dapatkan seperti apa. Itu kita bagankan, kita buat dalam bentuk bagan. Ya, jadi di bagian kerangka pemecahan masalah. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah melaksanakan pembuatan skripsi, insya Allah ini sudah paham betul. Yang jelas kerangka pemecahan masalah di sini kita munculkan di sebelah kiri misalnya kondisi saat ini. Apa Bapak Ibu? Kita masih ingat? 1. Hasil belajar siswa rendah. Hasil belajar yang berkaitan dengan materi yang kita ajarkan saat kemarin. Mengalami penurunan atau rendah. 1. Yang kedua, motivasi belajar rendah misalnya. Yang ketiga misalnya kondisi sekarang ada presentasi tingkat keberhasilan siswa masih rendah, belum sampai 85% ke atas. Ini kita ungkapkan di situ. Lalu diberi panah misalnya, kalau itu dibagankan, diberi panah ke kanan, kita munculkan di sini solusi atau tindakan kita saat ini bagaimana. Kalau saya menggunakan model school visit online. Jadi kondisi di sebelah kiri kita sebutkan kondisi saat ini rendah, lalu di tengah kita munculkan tindakan. Apa tindakannya? Memberikan model pembelajaran school visit online pada pembelajaran berikutnya. Ini yang di tengah. Kemudian tarik ke sebelah kanan, dipanah begitu. Hasil yang kita capai bagaimana? Hasil yang kita harapkan. 1, hasil belajarnya lebih meningkat di atas 75 angka rata-ratanya misalnya. Kemudian aktivitas siswanya meningkat. Kalau sebelumnya yang bertanya, yang menjawab hanya di bawah 5 misalnya, maka ketika kita berikan school visit online, hasil yang sekarang menjadi 20 lebih, mereka lebih aktif misalnya. Lalu yang ketiga harapannya yang ingin dicapai, misalnya kita tuliskan motivasi lebih tinggi. Kemudian yang keempat misalnya persentasi keberhasilan di atas 85%. Sudah mencapai 90% misalnya. Atau mungkin harapannya 100% tuntas. Nah itu ada di poin D, kerangka
pemecahan masalah. Begitulah saudaraku, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya cintai. Mudah-mudahan ini akan lebih memberikan motivasi bagi kita semua untuk bisa membuat laporan penelitian tindakan kelas sendiri. Karena apa? Kita melaksanakan sendiri penelitiannya. Nah, ini sudah 1 minggu. Tahap pertama kemarin adalah kita melihat, mengkaji nilai awal, yaitu rendahnya presentasi belajar. Lalu setelah ini kita masuk di bab 3, kita akan masuk di rangkaian tindakan kita lalui siklus 1. Nanti bagaimana hasilnya akan kita tulis. Setelah itu kita lalui siklus 2. Nanti bagaimana hasilnya akan kita laporkan. Nah, setelah itu baru kita simpulkan. Demikian Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingatkan bagaimana cara merujuk kutipan langsung dari sebuah buku. Misalnya kita merujuk, bisa kita menulis pengarangnya dulu, pengarang yang sudah dibalik namanya kita tulis, kemudian kita munculkan tahunnya dan halamannya. Lalu baru kita kutip di sini masukkan. Kita masukkan kutipannya. Misalnya Subronto tahun 1990 pada halaman 1, 2, 3 menyimpulkan ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Andaikan kita mengutip pendapatnya Subronto seperti itu. Kalau kita tidak mau menulis nama Pak Subronto di depan, kita boleh menulis dengan teknik yang kedua. Pak Subrontonya ditaruh di belakang. Ini. Oke. Kemudian untuk merujuk kutipan tidak langsung. Nih. Misalnya kutipannya kita mengutip pendapatnya Salimin 1990 halaman 13. Tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Nah, sama, ini tidak langsung. Ya. Dan kalau itu tulisannya dibalik, ya dibalik seperti itu. Itu saja tambahannya saudaraku, Bapak Ibu guru, tentang cara merujuk kutipan langsung. Setidaknya dengan contoh ini Bapak Ibu bisa punya pengalaman tambahan. Terima kasih. Mohon maaf uraian bab 2 tentang kajian teori ini apabila ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Sekian. Selamat melaksanakan penelitian tindakan kelas. Minggu depan kita akan masuk di siklus 1, yaitu dengan metode pendekatan strategi kita masing-masing untuk memberikan pembelajaran yang terkait dengan rendahnya kemampuan siswa yang sebelumnya. Oke, demikian ya saudaraku. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.